Hari ini menjadi awal mula semua keanehan terjadi. Di tanah Sumatera, Begu Ganjang menjadi sosok hantu yang sangat ditakuti. Hampir semua masyarakat di Sumatera Utara mengetahui apa atau siapa itu Begu Ganjang. Selamat malam Sobat Javanika, kembali lagi bersama saya Prita di program Konon Katanya. Program yang akan terus menemani teman-teman di malam minggu, tepatnya di minggu terakhir di setiap bulannya. Teman-teman, sebenarnya apa sih yang bakal kalian dapat kalau kalian lagi nonton program Konon Katanya? Yang pasti, saya di sini bakalan membahas mengenai cerita-cerita misteri, ya, urban legend, dan ulasan-ulasan menarik yang pastinya bikin bulu kuduk merinding. Bicara soal hal mistis itu udah pasti nggak ada habisnya kan? Ya apalagi dalam budaya kita di Nusantara. Banyak mitos yang masih dipercaya hingga saat ini. Terutama mengenai keberadaan makhluk halus yang ada di dimensi lain. Setiap lokasi di Nusantara itu punya hantunya sendiri-sendiri loh. Dan ya bukan hantu sih yang ngomongnya, urban legend lah. Urban legend menjadi ciri khas dari daerah-daerah tersebut. Dan keberadaan makhluk halus ini ya bisa dibilang tidak tergerus oleh perkembangan zaman, bukan? Teman-teman, kalau sebelumnya kita ngebahas soal kekejaman Jepang di Camp Cihapit, Bandung, kali ini, pada episode ini, kita akan ngebahas salah satu pengalaman pribadi, pengalaman mistis, yang dialami oleh salah satu Sobat Javanika di Sumatera Utara. Mengenai Begu Ganjang, yang konon katanya membawa malapetaka bagi manusia. Cerita ini dimulai ketika anak ini masih berumur 10 tahun. Untuk pertama kalinya, dia melihat orang-orang yang kerasukan di sebuah sungai bernama Niguchi. Pada mulanya semuanya tampak biasa aja. Jadi tuh, anak ini lagi main di sungai sama teman-teman sebayanya, teman-teman seumurannya, ya asyik berenang lah gitu. Hingga kejadian aneh pun terjadi. Orang tua yang menemani mereka, menunggu mereka berenang, tiba-tiba duduk bersila, berjejer di pinggir sungai itu. Mereka tiba-tiba berdoa, komat-kamit, hingga tubuh mereka bergetar. Dan tiba-tiba mereka mendadak kerasukan. Hari ini menjadi awal mula semua keanehan terjadi. Setelah hari ini, anak itu pulang ke rumah, dan karena dia masih kebayang kejadian itu, dia tidur sama orang tuanya. Tidur, tengah malam dia pengen ke toilet, pengen pipis. Pas malam, tengah malam, dia jalan nih, titik-titik, ke lorong. Di lorong itu, tiba-tiba dia melihat sosok yang muncul dari dekat kamar mandi. Awalnya itu, sosoknya hanya terlihat kakinya saja. Dengan ukuran yang besar, bayangin, kaki yang besar banget. Suaranya hitam dan ada sedikit bulunya. Karena penasaran, ya namanya juga anak kecil ya. Anak itu kemudian berusaha untuk mendekat dan melihat seluruh tubuhnya. Celakanya, semakin dia mengangkat tinggi kepalanya, semakin dia menengadahkan kepalanya ke atas, saat itu juga kaki dari sosok itu malah ikut memanjang. Dan melihat itu, ia merinding ketakutan. Tubuhnya ya bergetar gitu, kayak bayangin tensionnya di situ. Dan tiba-tiba dia bangun. Dia ternyata tuh masih di kasur bareng orang tuanya, bareng mamanya. Di situ dia bingung, ini tuh mimpi atau bukan, atau bahkan itu perjalanan spiritual. Kita nggak ada yang tahu. Selang beberapa hari kemudian, anak itu menyadari bahwa sosok yang dilihatnya itu adalah sosok dari Begu Ganjang. Sosok yang sering dibicarakan oleh teman-temannya. Jadi itu adalah sedikit pengalaman dari salah satu Sobat Javanika di Sumatera Utara mengenai pengalaman pertama bertemu dengan Begu Ganjang. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, Begu Ganjang tuh
Kalau dari deskripsinya tadi ya, mirip Slenderman gak sih? Bayangin, dia tuh tinggi, gede, hitam. Serem banget. Anak yang innocent gitu, pengen pipis, aku bangun tidur, pengen pipis. Jalan, ngeliat hantu begitu. Memang, keberadaan Begu Ganjang tuh beneran ada dan masyarakat di sana percaya dengan adanya Begu Ganjang itu. Di tanah Jawa sendiri, sering kita kenal dengan makhluk halus seperti Miskei, Genderuwo, Sundel Bolong, dan banyak yang lainnya. Nah, kalau di Sumatera Utara, ada Begu Ganjang itu tadi. Dan ini nggak kalah nyeremin kan? Menurut kepercayaan suku Karo, Begu Ganjang ini adalah sosok makhluk halus yang bisa disuruh-suruh. Buat apa? Buat cari duit. Tapi, sebagai imbalan, Begu Ganjang ini selalu meminta tumbal manusia. Beda ya? Ini kayak tuyul versi banyak mau ya mereka nih. Dari sini kita bisa lihat, ternyata pesugihan itu nggak hanya ada di tanah Jawa, tapi sampai ke Sumatera Utara. Ya kalau di Jawa sih biasanya ya sama tuyul, babi ngepet. Kalau di sana ya sama Begu Ganjang. Di tanah Sumatera, Begu Ganjang menjadi sosok hantu yang sangat ditakuti. Hampir semua masyarakat di Sumatera Utara mengetahui apa atau siapa itu Begu Ganjang. Kalau dalam bahasa Karo, Begu Ganjang itu ada artinya. Begu itu artinya roh, dan Ganjang itu artinya panjang. Jadi ya, simpelnya Begu Ganjang itu artinya sosok hantu yang memiliki tubuh panjang. Ya make sense sih, sama kayak yang dilihat anak tadi. Nah, menurut pengalaman teman kita, sosok ini diceritakan sebagai hantu yang berwujud manusia atau iblis yang sangat tinggi. Konon katanya, semakin dilihat ke atas, maka bagian tubuhnya akan semakin memanjang, semakin menjulang tinggi. Dan menurut kepercayaan masyarakat, Begu itu terbagi menjadi beberapa jenis. Ada 4 teman-teman. Ada Sombaon, Solobean, Silan, dan yang terakhir itu adalah si Begu Ganjang tadi itu. Dan Begu Ganjang itu adalah yang paling menakutkan dari antara semuanya itu. Begu Ganjang begitu ditakuti masyarakat karena orang-orang di sana masih percaya bahwa Begu Ganjang sengaja dipelihara untuk menyelakai manusia. Serem juga ya. Menurut cerita, Begu Ganjang ini hanya bisa dipelihara oleh suku Karo dan alirannya. Jadi nggak sembarang orang. Begu Ganjang ini memiliki wujud yang sangat mengerikan. Iya, seperti yang sudah disebutkan dalam cerita. Ya jelas. Begu Ganjang ini memiliki tubuh yang panjang alias tinggi, memiliki rambut panjang dengan wajah yang menyeramkan. Bahkan menurut legenda, tubuh Begu Ganjang bisa berubah menjadi semakin tinggi dan besar, dan jari-jarinya pun juga bisa ikut memanjang. Begu Ganjang pun dipercaya masyarakat sering berada di atas pucuk pohon-pohon yang tinggi. Bahkan, menurut cerita orang yang tanpa sengaja melihat Begu Ganjang, mereka itu akan jatuh sakit terlebih dahulu, sebelum pada akhirnya mereka mati. Dalam cerita versi lain, Begu Ganjang memiliki tubuh yang tinggi dengan gigi tajam mirip dengan gergaji. Hantu Begu Ganjang ini juga bisa menyerupai laki-laki atau perempuan. Ini fiksi, ini tuh kayak tuyul versi full package, multitalenta, bunuh bisa, menyerupai bisa. Serem lah pokoknya. Dan Begu Ganjang ini kalau lihat manusia, dia itu bakal nyekik manusianya sampai ngebekas dan ada bekas lebam di lehernya itu. Bayangin, dia bisa menyebabkan luka fisik gitu. Padahal dia kan dari dimensi lain gitu, tapi dia bisa bener-bener melukai orang secara langsung. Kalau isu yang beredar di masyarakat, konon katanya, Begu Ganjang ini berasal dari arwah bayi yang meninggal dunia. Jadi, ketika seorang bayi ini meninggal, arwahnya itu belum 7 hari diambil dan diculik oleh seorang dukun hitam, dan di situ ia ditempa menjadi Begu Ganjang. Kalau menurut penuturan warga, pada awalnya Begu Ganjang ini dipelihara warga untuk hal yang baik. Tebak apa? Untuk menjaga lahan pertanian dan perkebunan dari pencurian. Jadi ya
supaya ada yang jaga biar nggak ada yang nyolong kan. Tapi ya kalian tahu lah manusia, ya lambat laun banyak orang-orang yang serakah dan membuat tugas begu ganjang jadi menyimpang. Dan ya sosok ini berubah dan dikenal menjadi jahat. Dan emang dimanfaatkan untuk hal-hal yang jahat juga. Sampai hari ini, masyarakat Sumatera Utara masih meyakini dengan keberadaan begu ganjang. Maka tidak heran, sering ada kasus orang ditangkap karena dikira dan dituding memelihara begu ganjang. Seperti kasus yang terjadi di tahun 2010 lalu. Jadi, ada salah satu warga di daerah Tapanuli Utara. Ia dibakar hidup-hidup karena dituding memelihara begu ganjang. Ya, memang sih. Saya sendiri nggak tahu gimana orang-orang bisa nebak kalau seseorang lainnya itu pelihara begu ganjang. Tapi yang pasti, kejadian penangkapan ini sering banget terjadi di sana. Dan biasanya, kasus penangkapan akan berakhir diabaikan karena tuduhan memelihara begu ganjang susah dibuktikan. Ya, susah lah nyari buktinya. Kepolisian, kalau mau ngusut juga gimana? Kepolisian kan tugasnya ya membasmi kejahatan fisik ya. Kejahatannya manusia, ini kejahatan metafisika. Ya, susah aja dibuktikan. Ya makanya berujung dengan jadi tuduh-menuduh antar warga. Baik Sobat Jevanika, dari apa yang sudah kita bicarakan dari tadi, dari mulai cerita pengalaman teman kita, ulasan mengenai begu ganjang, dan juga bukti kasus penangkapan warga yang dituduh memelihara begu ganjang, kita bisa memahami bahwa tadinya begu ganjang bertugas untuk memberikan pertahanan diri. Orang-orang yang memelihara begu ganjang niatnya baik, tujuannya baik, ya seperti menjaga lahan pertanian dan perkebunan. Kembali lagi karena keserakahan kita, manusia, begu ganjang kemudian berubah menjadi petaka bagi manusia. Masyarakat pun menjadi saling tuduh, dan pada akhirnya nyawa manusia yang jadi taruhannya. Ya, mari kita berdoa agar dijauhkan dari keserakahan dan saatnya kita belajar bersyukur atas apa yang kita punya sekarang. Karena segala sesuatu yang berlebihan tentu nggak baik. Oh ya, buat Sobat Jevanika yang mau membaca cerita lengkapnya, bisa cek di Twitter di thread-nya Kisah Tanah Jawa. Kayaknya sampai sini dulu deh perjumpaan kita. Saya Prita, mohon maaf apabila saya sendiri ada kata-kata yang salah ataupun sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya pamit undur diri dan happy weekend. Salam Rahayu.